Halo, perkenalkan nama saya Elviana dengan NPM 2775544. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi, pendapatan, dan piutang. Yang pertama ada struktur organisasi pemerintah daerah. Struktur organisasi pemerintah daerah terbagi menjadi dua, yaitu PPKD dan SKPD. PPKD itu ialah pejabat pengelola keuangan daerah, sedangkan SKPD itu ialah satuan kerja perangkat daerah. Nah, di sini ada struktur organisasi pemerintah daerah. Di dalam struktur ini, PPKD ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset, sedangkan SKPD ada di setiap unit yang ada di dalam perangkat daerah tersebut. Di dalam satu kabupaten atau kota itu, hanya ada satu PPKD yang merupakan pejabat pengelola keuangan daerah, dan ada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Di dalam setiap akuntansi keuangan pemerintah daerah, hubungan PPKD dan SKPD itu adalah hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat itu hanya ada satu, yaitu PPKD, dan kantor cabang ada banyak, yaitu setiap SKPD. Nah, apa itu PPKD dan SKPD? PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tugas PPKD yaitu yang pertama ada menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, yang kedua menyusun rancangan APBD dan rancangan APBD, yang ketiga ada melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, yang keempat ada melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, yang kelima ada menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan yang terakhir ada melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Sedangkan tugas SKPD yaitu yang pertama ada menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Yang kedua ada menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga ada melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Yang keempat ada melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Yang kelima ada mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Nah, yang keenam ada mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Dan yang terakhir ada menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Selanjutnya ada kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD. PPKD itu dicatat dalam akun rekening SKPD, yaitu di bagian terdapat aset. Selanjutnya ada SKPD dicatat dalam akun rekening PPKD, yaitu masuk ke dalam kelompok ekuitas. Persamaan akuntansi PPKD, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, aset itu ada kas, piutang, persediaan, rekening SKPD, dan aset tetap. Dan kewajiban itu ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas ada pendapatan dan beban. Jadi rekening SKPD itu masuk ke bagian aset. Selanjutnya ada persamaan akuntansi SKPD, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Aset terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Dan kewajiban ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dan ekuitas ada rekening PPKD, pendapatan, dan beban. Nah, rekening PPKD termasuk ke dalam ekuitas atau terdapat di ekuitas. Selanjutnya ada definisi pendapatan LRA. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara
atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan LRA. Itu yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua ada pendapatan transfer, yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pendapatan asli daerah itu terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lalu ada pendapatan transfer, yaitu transfer pemerintah pusat dan dana perimbangan, yaitu ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Nah, selanjutnya ada transfer pemerintah pusat lainnya, yaitu ada dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Lalu ada transfer pemerintah provinsi, yaitu pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya. Lalu yang terakhir ada lain-lain pendapatan yang sah, yaitu pendapatan hibah, pendapatan dana daerah, dan pendapatan lainnya. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Yang pertama ada pendapatan atau secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua ada koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Yang ketiga ada pengembalian yang sifatnya normal atau sistemik dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Nah, yang terakhir ada akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selanjutnya ada definisi pendapatan LO, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LO. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua ada pendapatan transfer, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Klasifikasi pendapatan LO itu tidak jauh hampir sama dengan klasifikasi pendapatan LRA. Selanjutnya ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Pendapatan LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan LO, yaitu pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan ada juga pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Selanjutnya ada kode akun LRA. Nah, di sini bisa kita lihat kode akun LRA itu seperti apa. Yang pertama itu ada pendapatan LRA, yang kedua ada belanja, yang ketiga ada transfer, dan yang keempat ada pembiayaan. Selanjutnya juga ada kode akun LO. Nah, di sini dapat kita lihat pada laporan operasional, yaitu ada pendapatan LO dan beban. Selanjutnya ada pencatatan pendapatan yang diterima PPKD. Nah, di sini ada terdapat dua jurnal. Yang pertama ada jurnal LO dan jurnal LRA. Di jurnal LO ini yaitu ada rekening PPKD pada pendapatan LO. Nah, yang kedua ada jurnal LRA yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD, yaitu jurnalnya ada rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan.
Pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD, yaitu jurnalnya ada rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Nah, di sini ada contoh yang pertama yaitu diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 juta. Nah, yang pertama itu ada jurnal LO-nya yaitu rekening PPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum dengan nominal 1,2 juta. Nah, selanjutnya ada jurnal LRA yaitu perubahan sal pada pendapatan transfer dana alokasi umum dengan nominal 1,2 juta. Contoh yang kedua yaitu diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Nah, yang pertama ada jurnal LO-nya yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO dengan nominal 60 juta. Nah, yang kedua ada jurnal LRA yaitu perubahan sal pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA dengan nominal 60 juta. Nah, contoh yang ketiga ada diterima perhubungan penyetoran hasil retribusi terminal ke bendahara umum daerah sebesar 60 juta. Jurnalnya yaitu rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan dengan nominal 60 juta. Selanjutnya ada penyajian, yaitu pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA, sedangkan pendapatan LO itu disajikan di laporan operasional atau LO. Materi selanjutnya yaitu akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berawal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya ada jenis piutang. Yang pertama ada piutang pendapatan. Piutang pendapat itu terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Yang kedua ada piutang lainnya yaitu bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang. Pengakuan piutang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada telah diterbitkan surat ketetapan, dan yang kedua ada telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Selanjutnya ada pencatatan piutang. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri bagaimana bentuk pencatatan piutang itu. Nah, pada tanggal 2 bulan 2 2012 itu terdapat jurnal yaitu piutang pada pendapatan LO. Nah, selanjutnya ada penyajian piutang. Yang pertama yaitu piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, piutang disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi atas 12 bulan berikutnya. Dan yang ketiga, aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan. Nah, di sini ada satu contoh piutang, yaitu pada tanggal 1 Desember tahun 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia sebesar 600 juta, yaitu jurnalnya piutang pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.